Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, yaitu Bapak Dr. Andes Insinyur Abdul Aziz, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini walaupun secara daring. Dan tak lupa pula marilah kita kirimkan salam dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Nurna sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Adapun rekan-rekan saya yaitu Ada Rahmawati dan Syarifah Nurul Fatimah. Nah, salah satu faktor penunjang keberhasilan pembelajaran adalah tersedianya perangkat belajar mengajar berupa buku teks. Keberadaan buku teks sangat penting karena berfungsi mendukung proses pembelajaran, baik bagi guru maupun peserta didik. Buku pelajaran atau buku teks dapat digunakan secara fleksibel oleh peserta didik, baik untuk belajar terbimbing di sekolah maupun belajar mandiri di rumah. Secara etimologis, istilah buku teks berasal dari bahasa Inggris, yaitu textbook yang berarti buku pelajaran. Dalam konteks satuan pendidikan, buku teks pelajaran disusun sedemikian rupa agar mencakup satu bidang studi tertentu sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, yaitu definisi buku teks yang akan dipaparkan oleh Syarifah Nurul Fatimah. Dengan ini saya persilahkan. Buku teks. Buku teks adalah sumber belajar utama yang berisi uraian tentang suatu bidang studi tertentu, disusun secara sistematis dan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Adapun menurut Tarigan 1986 yang ke-13, buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud yang serasi dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah maupun di perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang suatu program dan pengajaran. Baik, hanya itu yang saya dapat jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Syarifah Nurul Fatimah. Selanjutnya, jenis-jenis buku teks yang akan dipaparkan oleh Saudara Rahmawati. Dengan ini saya persilahkan. Wiratno mengungkapkan bahwa jenis-jenis buku teks yang digunakan di sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, baik untuk murid maupun guru, yang digunakan dalam proses pembelajaran antara lain. Yang pertama itu buku teks pertama, yaitu buku teks yang berisi pelajaran suatu bidang tertentu, biasanya digunakan sebagai buku pokok bagi murid atau guru. Yang kedua, buku teks pelengkap, yaitu buku teks yang digunakan sebagai buku pembantu atau digunakan sebagai buku tambahan dari buku teks utama yang digunakan oleh murid atau guru. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Rahmawati, jenis-jenis buku teks menurut Wiratno. Nah, adapun menurut Tarigan, terdapat 4 dasar jenis buku teks yang digunakan dalam pengklasifikasiannya, yaitu yang pertama, berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi seperti di tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, berdasarkan mata kuliah dalam bidangnya seperti di perguruan tinggi. Yang ketiga, berdasarkan penulisan buku teks, terdapat di setiap jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, berdasarkan jumlah penulis buku teks. Nah, selanjutnya pemaparan materi dari Saudara Syarifah Nurul Fatimah tentang indikator buku teks. Dengan ini saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu indikator buku teks. Nah, indikator buku teks adalah ciri atau kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas dari kelayakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, indikator ini membantu memastikan bahwa teks memenuhi fungsi utamanya, yaitu sebagai penyampaian materi, kurikulum, alat bantu belajar mandiri bagi peserta didik. Nah, poin pertama itu ada aspek isi materi yang umumnya dinilai dari berdasarkan kesesuaiannya dengan kurikulum, referensi materi tersebut, dengan tujuan pendidikan, kebenarannya dari segi ilmu, bahasa, dan sastra, dan kesesuaiannya dengan perkembangan kognitif siswa. Poin kedua,
aspek penyajian yang dinilai dalam hal pencantuman tujuan pembelajaran, penetapan pembelajaran, kemenarikan siswa, kemudahan untuk dipahami, serta kemampuannya yang membangkitkan keaktifan siswa, keterhubungan antar badan dan ketersediaan soal dan latihan. Poin ketiga, aspek bahasa dan keterbacaan yang biasanya dinilai dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan bahasa yang meningkatkan daya nalar dan daya cipta siswa, penggunaan struktur kalimat yang sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa dan siswa dan tingkat perkembangannya, penggunaan paragraf yang padu dan efektif, dan referensi materi dengan ilustrasinya. Keempat, aspek grafika berupa penggunaan bahan yang kuat dan berkualitas, penggunaan format yang tersandar, desainnya kulit yang menarik, sederhana, dan ilustratif. Desain ini isi mudah dibaca dan mendukung materi buku cetakan yang bersih, jelas, dan kontras, dan penjilidan yang baik dan kuat. Nah, poin kelima, aspek keamanan yang dinilai berdasarkan nilai budaya yang sadar akan keanekaragaman dan keaktualan, norma yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan kehidupan perundang-undangan yang berlaku, moral menghormati kerukunan hidup umat atau antar umat beragama, dan menghormati antar agama, dengan global yang menghormati martabat kemanusiaan dalam konteks global. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Syarifah Nurul Fatimah, yaitu terdapat 5 poin bagian-bagian yang dijadikan acuan atau rujukan dalam menilai atau mengevaluasi sebuah buku teks, yaitu ada aspek isi, aspek penyajian, aspek bahasa, aspek grafika, dan aspek keamanan. Selanjutnya pemaparan materi dari Saudara Rahmawati, yaitu fungsi buku teks. Dengan ini saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi buku teks. Buku teks memiliki berbagai fungsi yang mendukung pembelajarannya. Itu yang pertama, sebagai sumber belajar utama, buku teks menyediakan materi pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Ia menjadi referensi utama bagi siswa untuk memahami topik-topik yang diajarkan, khususnya dalam mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, yang mencakup keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Yang kedua, sebagai pedoman bagi guru. Guru menggunakan buku teks untuk merancang kegiatan pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menentukan metode pembelajaran yang tepat. Buku teks membantu guru menyampaikan materi secara runtut dan sistematis. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi. Buku teks biasanya dilengkapi dengan latihan soal, tugas, dan ujian kompetensi yang biasa digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat, panduan sebagai panduan belajar. Mandiri buku teks dirancang agar siswa dapat mempelajari materi secara mandiri. Penjelasan yang jelas, contoh, soal, dan aktivitas belajar memungkinkan siswa untuk belajar di sekolah. Yang kelima, sebagai sarana penanam nilai. Dalam buku teks bahasa Indonesia sering ditemukan teks naratif, deskriptif, atau argumentatif yang membuat nilai-nilai moral, sosial, dan budaya. Hal ini membantu pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran yang bermakna. Yang keenam, sebagai pendukung ketercapaian kurikulum. Buku teks disusun berdasarkan standar isi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum nasional. Dengan demikian, buku teks membantu memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirancang pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Rahmawati. Itu buku teks memiliki berbagai fungsi yang mendukung pembelajaran, yaitu sebagai sumber belajar utama, sebagai pedoman bagi guru, sebagai alat evaluasi, sebagai panduan belajar mandiri, dan sebagai sarana penanaman nilai.
Nah, karena berakhirnya sesi pemaparan materi, saya akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini. Buku teks merupakan sumber belajar utama yang berisi uraian tentang suatu bidang studi tertentu, disusun secara sistematis, logis, dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Buku teks tidak hanya memuat materi pelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Buku teks yang baik mencangkup aspek isi, penyajian, bahasa, grafika, dan keamanan yang menjamin kualitas serta kelayakannya digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, buku teks berperan sebagai pedoman bagi guru, alat evaluasi, panduan belajar mandiri, media pemahaman nilai, serta pendukung dalam pencapaian tujuan kurikulum. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Baik, sekian dari kami. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.